Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi. Saya ada kerjaan servisan mesin spektratif JBL. Kerusakan spektratif JBL ini adalah mati total. Jadi di video kali ini saya mau sedikit berbagi, yaitu cara mengganti power SMPS ini menggunakan trafo toroid. Jadi nanti untuk power supply-nya ini diganti atau mencoba praktekkan power supply-nya ini jenis SMPS. Ini modelnya seperti ini teman-teman ya. Untuk power supply-nya sudah saya cek. Jadi mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama atau ada kerjaan servisan yang sama, atau mungkin teman-teman punya spektratif subwoofer JBL 18 in modelnya 518S. Ini dengan kerusakan bagian power supply-nya itu mati total atau tidak ada keluar tegangan di outputnya. Teman-teman bisa mengganti ya menggunakan trafo toroid atau trafo kotak. Jadi nanti yang saya mau praktekkan adalah mengganti power SMPS ini menggunakan trafo toroid. Untuk trafo toroidnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa gulung sendiri ya untuk trafo toroidnya untuk mengganti power supply SMPS seperti ini. Jadi judulnya adalah mengganti power SMPS ini dengan power atau trafo toroid ya. Untuk keterangan bagaimana untuk mengetahui tegangan output sekundernya di SMPS ini, teman-teman bisa cek bagian data kapasitor elko-nya ya, terutama di bagian voltasenya. Untuk mengetahui berapa tegangan output sekundernya, teman-teman bisa cek di bagian kapasitor elko-nya. Ini tertera voltasenya. Jadi nanti voltase yang ada di elko ini teman-teman bisa kurangin 10 volt ya. 10 volt nanti bisa untuk persiapan jumlah voltase DC-nya. Ya teman-teman, lanjut untuk keterangan bagaimana untuk ukuran kawat trafo toroid ini untuk mengganti power supply SMPS ini. Cara untuk menggulungnya, untuk videonya sudah ada teman-teman ya, beberapa video cara menggulung trafo toroid ya. Cara menentukan tegangan atau rumus gulung trafo toroid itu videonya sudah ada, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya. Ya teman-teman, langsung aja untuk bagaimana cara pemasangan trafo toroid ini di bagian output sekunder SMPS ini. Sebelum lanjut untuk bagaimana cara pemasangannya, teman-teman yang baru gabung silakan langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan spektratif JBL 518S. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Ya teman-teman, mengenai ukuran kawat yang digunakan trafo toroid ini trafo yang sudah saya gulung dan nanti saya gunakan untuk mengganti power supply SMPS. Power supply-nya seperti ini untuk spektratif JBL subwoofer 518S. Ukuran kawatnya bagian primer ini menggunakan
ukuran kawat 0,5 mili ya, 0,5 mili untuk tegangan 0,220 volt. Dan ukuran kawat bagian sekundernya adalah 1 mili. 1 mili ini untuk tegangan 40 volt, CT 40 volt dan 15 volt, CT 15 volt. Untuk tegangan 0, 12 volt sampai dengan 15 volt ini menggunakan ukuran kawatnya 0,2 mili. Nah, ini teman-teman, apabila teman-teman ada kerjaan yang sama dengan kerusakan power supply SMS ini dan bagian kerusakan ini spare partnya mungkin tidak ada, atau mungkin teman-teman mau ganti menggunakan trafo kotak atau trafo toroid, teman-teman bisa gunakan ukuran kawatnya untuk menggulung ulang trafo toroid ini ya, atau menggulung trafo toroid mengganti untuk SMS-nya. Ukuran kawat primernya 0,5 mili, ukuran kawat sekundernya 1 mili. Untuk ekstranya adalah 0,2 mili. Nah, ini teman-teman ya, untuk ukuran kawatnya. Sebelum pemasangan pengkabelan trafo ke mesin SMPS power supply switching untuk speaker aktif JBL, ini sebaiknya teman-teman pelajarin dulu ya bagian jalur skema PCB-nya di bagian output sekundernya. Bagiannya ada di sebelah sini teman-teman ya. Untuk jalur sekundernya, teman-teman pelajarin dulu untuk pin output tegangan. Sebelah sini ini adalah output tegangan AC sekitar 35 sampai 40 volt. Sebelah sini ada dua, itu di jumper bagian CT atau ground, dan yang sebelah sini adalah output 35 volt sampai 40 volt ya. Dan yang sebelah sini itu output untuk tegangan 15 volt, dan yang sebelah sini adalah jumper untuk tegangan ground, untuk jalur ground atau CT. Dan yang sebelah sini untuk tegangan 15 volt. Yang satu ini ada dua, ini tegangan 0, 12 volt sampai ke 15 volt teman-teman ya tegangannya. Jadi sebelum pemasangan untuk output jalur tegangan sekundernya, teman-teman sebaiknya dipelajarin terlebih dahulu ya. Lanjut untuk pemasangan pengkabelannya ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk pemasangan pengkabelan di bagian power supply SMPS-nya ini diganti menggunakan trafo toroid. Pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti trafo feritnya ini dilepas dan nanti pemasangannya di bagian output sekundernya. Untuk data setnya atau pin tegangan yang ada di soket ini, teman-teman bisa lihat ya di bagian skemanya. Jadi ada beberapa output tegangan. Jadi trafo toroid ini mengeluarkan tegangan output sekundernya itu ada 40 volt CT, yaitu untuk power supply bagian untuk mesin power suara ya. Ini menggunakan power kelas D. Dan output tegangan 15 volt CT ini adalah power supply untuk tegangan mesin tune control ya, panel depan untuk pengaturan volume dan input untuk line-nya. Yang selanjutnya adalah output tegangan 0, 12 volt sampai 15 volt ya. Ini untuk tegangan biasnya di bagian mesin power suara kelas D. Jadi teman-teman untuk skemanya bisa digambar ya terlebih dahulu supaya nanti pemasangan pengkabelannya itu lebih jelas ya.
Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk mengetes hasil suaranya. Ini menggunakan trafo toroid untuk pengganti SMPS speaker aktif JBL 518S. Cek, satu, cek, 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 satu, cek. Dan hasilnya cukup bagus ya teman-teman ya. Cek, Cocok satu, untuk cek, pengganti SMPS yaitu trafo cek, toroid. satu, Mungkin cek, teman-teman cek, ada kerjaan yang sama ya satu, dengan cek. kerusakan speaker aktif JBL subwoofer 518S, kerusakan di bagian power supply-nya, ini bisa diganti ya menggunakan trafo toroid atau trafo kotak.